untuk saat ini kita santai aja, kan tidak bakalan kemana. Santai aja, kita lihat reaksi dari sebenarnya seperti apa. Ya konyol lah, konyol, perampok itu namanya kalau udah begitu. Kan kalau melapor mah bisa kapan saja. Iki mau melaporkan besok juga ya bisa. Setelah 6 tahun diam, komedian Sule akhirnya buka suara mengenai safety box berisi dokumen penting dan uang senilai 5 miliar milik putra sulungnya, Rizky Febian, yang diduga telah dihabiskan oleh Teddy Pardiana. Hal itu disampaikan Sule lantaran geram atas langkah Teddy yang mengajukan permohonan ahli waris untuk putrinya, Bintang, terkait harta warisan mendiang istrinya, Lina Jubaidah, di Pengadilan Negeri Bandung. Sule yang turut tergugat sebagai ayah dari anak-anaknya mengaku tidak bisa mendiamkan lagi langkah Teddy yang menurutnya sudah kelewat batas. Meski geram dan marah, Sule mengaku akan tetap mematuhi putusan hakim mengenai permohonan ahli waris yang diajukan Teddy. Di Pengadilan Negeri Bandung secara eksklusif Sule memberikan tanggapannya mengenai agenda persidangan. Dan tudingannya terhadap Teddy yang diduga telah menguras habis harta almarhumah Jubaidah yang seharusnya diberikan pada Rizky Febian dan adiknya, Putri. Kalau memang betul, kan saya sudah berkali-kali bilang, kalau memang betul dia mau ditetapkan ahli waris, kan yang mau ditetapkan ahli waris kata pengacaranya Bintang sama Teddy-nya. Kan gitu. Bintang sama Teddy-nya. Ya kalau saya mah monggo, harta saya udah saya kasih kok. Gitu. Tapi itu kan udah ada secara pernyataan tertulis bahwa itu udah dia tidak akan menghakimi. Secara tertulis loh itu. Dan itu pengacaranya almarhum. Nah, kalau memang secara hukum, toh misalkan secara hukum pengadilan agama, jadi kebagian misalkan, Bintang kebagian ya monggo kalau saya silakan aja. Ya apalah arti dari semua dunia itu, uang bisa dicari, anggap aja saya sedekah, ya kan? Pasti kita pengen berikan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Akan tetapi mungkin dari pihak sana pun ibu pengacara yang terhormat juga harus tahu runtutannya. Runtutan harta itu dari mana? Kan bukan semua harta bagian. Kalau melihat dari permasalahan yang udah ada, itu sebetulnya tidak mendapatkan gunung-gunung. Sekarang tanya, kalau taruhlah mohon maaf ya ini boleh ditip perselingkuhan, kan biasanya tidak dapat. Itu saya kasih 2, ruko sama rumah. Udah kan? Iya udah saya kasih lah. Gitu. Sekalian semua tuh sama adeknya saya kasih rumah. Kalau mamahnya tuh ada rumah 2 di Panyawangan, mamanya almarhumah itu dikasih sama almarhum. Nah takutnya nanti ngeremet semuanya gitu loh, pengen menghakimi. Logikanya, kalau memang cuma mau menetapkan ahli waris, kata pengacaranya kan bukan ke objeknya, bukan ke objek harta dan bukan menggugat Sulenya. Tapi saya kan bapaknya, ya dong, yang digugat anaknya. Dia bilang bukan menggugat, tapi penetapan ahli waris. Oke, ya silakan monggo kalau memang ahli penetapan ahli waris. Nah, kenapa pada waktu di sidang kalau memang benar mau menetapkan ahli waris, kenapa jadinya tidak ada? Sudah datang, tapi dia balik lagi. Kenapa? Agenda sidang permohonan ahli waris yang diajukan Teddy sejauh ini sudah memasuki tahap mediasi. Sule dan Teddy kini mempunyai waktu hingga 30 hari ke depan untuk melakukan mediasi. Menanggapi agenda mediasi, Sule menyebut ada syarat mutlak yang harus dipenuhi Teddy jika ingin bermediasi. Pernyataan itu diucapkan Sule saat menyinggung harta mantan almarhumah istrinya, Jubaidah, yang disebut-sebut dihabiskan oleh Teddy. Mulai dari bangunan villa, kos, hingga surat berharga dan perhiasan hilang tanpa ada penjelasan.
untuk saat ini kita santai aja, kan tidak bakalan kemana. Santai aja, kita lihat reaksi dari sebelahnya seperti apa. Kalau ada itikat baik, kita bisa secara kekeluargaan. Tapi tetap hak anak saya harus dibalikan. Yang 5 miliar itu kemana? Masa kita mau nanyain ke orang lain, sedangkan dia yang hidup dengan almarhumah itu selama hidup. Kerugian mungkin selain 5 miliar di bulan. Ya mungkin adalah, cuman ya nggak tahu lah. Kita nggak bisa membulatkan semuanya lah. Ya itu perhiasan kan miliaran. Ngumpulin hasil dari uang saya. Terus kemana perhiasan? Itu kan sudah saya beberin saya upload juga di SL Media bahwa almarhumah menitipkan uang 5 miliar itu untuk diberikan kepada yang haknya Iki. Seharusnya kos-kosan itu atas nama Iki. Pada waktu itu memang mau balik nama, kata Pak Ecer. Tapi kenapa sekarang jadi dihak sama dia? Nah itu kemana? Balikan dulu. Dan nanti pun ketika ahli waris mungkin di pengadilan agama juga akan dipertanyakan mana saja. Ya. Pengacaranya malah tidak tahu. Yang di safety box hartanya apa aja pengacaranya malah nggak tahu gimana ceritanya. Harapan terakhir sih tetap ya kami mengupayakan adanya mediasi perdamaian dengan pihak termohon. Bagaimanapun juga masih ada keterikatan persaudaraan, ada kerabat ya antara anaknya dengan kakak-kakaknya, dengan Rizky, dengan Teh Putri, itu masih ada hubungan ya. Bagaimanapun juga kita berdoa supaya ada perdamaian. Terkait wasiat almarhumah Jubaidah yang berwasiat mengenai uang senilai 5 miliar yang harus diberikan pada Rizky Febian namun tak kunjung diberikan, Sule mendorong Rizky Febian menempuh jalur hukum dengan melaporkan Teddy dengan dugaan penggelapan. Bagi Sule begitu banyak kerugian yang dialami Rizky Febian atas tindakan Teddy yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya tidak ada penjelasan kemana uang dan perhiasan serta dokumen berharga almarhumah Jubaidah, tetapi juga tidak ada itikat baik, setidaknya sampai dengan saat ini. Lantas akankah Rizky Febian benar-benarkah akan memenjarakan Teddy untuk kedua kalinya? Dan apa wejangan Sule untuk Rizky Febian mengenai polemiknya dengan Teddy yang tak kunjung usai? Makanya sebelum penetapan ahli waris, kan harus jelas dulu. Harus jelas dulu uangnya di mana. Nah, kalau urusan nanti Iki meminta haknya dan melapor atau tidaknya itu udah urusan hak Iki. Kalau misalkan uang saya di situ, saya lapor. Terus saya lapor itu udah perampasan aset. Tapi kan saya juga tidak bisa semena-mena tiba-tiba melaporkan walaupun itu anak saya. Karena yang kehilangan uang itu ya anak saya. Nanti tergantung dari Iki mau melaporkan atau tidak. Tapi saya pikir mungkin Iki juga akan melaporkan karena waktu itu mobil Iki yang dijual juga kan sudah dilaporkan. Dan sudah jelas kita menang di pengadilan. Tidak bisa dielakkan lagi dengan saksi-saksi yang kita datangkan. Ya konyol lah. Konyol. Perampok itu namanya. Suruh tenang dulu lah. Dianya suruh tenang dulu, santai dulu. Nanti lah. Kan saya bilang itu nanti tergantung dari Iki. Iki kan masih sibuk. Nanti kalau udah santai baru kan biar tidak mengganggu. Kan kalau melapor mah bisa kapan saja. Iki mau melaporkan besok juga ya bisa. Untuk kasus-kasus yang lama ya memang sampai saat ini ya ada yang sudah selesai dan memang belum selesai. Contohnya mengenai kewarisan yang saat ini belum selesai. Adapun yang dulu Kang Teddy pernah masuk mendekam di penjara itu memang sudah ya namanya juga takdir ya gitu kan. Kita kalau misalkan bicara masa lalu ya itu sebetulnya sudah berjalan ya, nggak perlu kita perdebatkan lagi ke depannya. Sule tak tidak hanya geram soal harta warisan almarhumah Jubaidah yang entah kemana, tetapi juga kesal atas tuduhan anak-anaknya tidak menafkahi adik tirinya, Bintang. Menanggapi tuduhan itu, Sule mengungkap jika anak-anaknya 7 bulan lamanya memenuhi kebutuhan adik tirinya sebelum diambil Teddy. Tidak hanya itu, Sule juga mengingatkan Teddy sebagai ayah seharusnya orang pertama yang memberikan nafkah pada anaknya, bukan sebaliknya ditumpahkan pada anak-anak Sule yang notabene hanya kakak tiri.
Dan seperti inilah peringatan Sul pada Teddy yang disebut gemar menjual kesedihan. Kan ketika umur dari umur kecil bayi itu sampai 7 bulan kan Putri membiayai sama Iki. Iki beliin emas, kalung, gelang, popok, susunya selama 7 bulan. Nah, setelah diambil sama bapaknya, anak-anak tidak mau membiayai karena kan udah ada bapaknya yang membiayai. Dan sebetulnya walaupun disimpan di Pak Ecet kan tidak ada hak. Jadi seolah-olah anak itu kenapa disimpan di Pak Ecet kecuali kalau dia lagi di penjara. Ya dong. Masa iya kita terlantarkan anak yang tidak berdosa walaupun itu hasil dari menyakitkan. Tetap kita biayain lah. Dan saya juga tidak mengajarkan anak saya untuk jahat sama manusia. Kita tidak boleh melihat kejahatan bapaknya, tapi melihat anak itu tidak berdosa. Jadi kalau dibilang tidak membiayai, itu juga pertanyaan konyol. Apa kewajibannya anak saya membiayai? Toh masih ada bapaknya, kecuali bapaknya udah meninggal, ya masa iya terlantar. Dan mungkin keluarga almarhumah juga kan masih ada. Kenapa tidak dititipkan ke keluarga almarhumah? Karena ya tidak baik. Silaturahmi tidak baik. Bermusuhan mereka. Kenapa keluarganya juga dulu mensupport, dulu ibaratnya membela saya seolah-olah yang salah, saya yang selingkuh, saya dihujat bertahun-tahun, saya diam. Kenapa sekarang pada diam semua? Perseteruan Sule dengan Teddy belakangan ini memang menjadi sorotan. Permohonan ahli waris yang dilakukan Teddy membuat Sule berdiri di garis depan melindungi anak-anaknya menghadapi gugatan Teddy. Sebagai seorang ayah, Sule tidak ingin anak-anaknya diperlakukan seenaknya oleh Teddy. Dari polemik yang dihadapinya ini pula Sule yakin keburukan dan kejahatan Teddy yang sudah bertahun-tahun didiamkan akan terbongkar dan tidak ada lagi yang dapat disembunyikan. Itu juga kesal, kan saya juga ada izin ketika ini kan aib. Dulu juga karena saya melihat anak-anak menutup aibku, biarkan saya yang dihujat. Biarkan saya yang mendapatkan hujatan habis-habisan ke saya. Saya yang salah udah. Tapi kan ya Tuhan beda lagi. Untuk mungkin saatnya saya untuk berbicara dan itu pun saya izin sama anak-anak. Ini aib almarhumah apalagi sudah tidak ada, bagaimana? Ya anak-anak juga mengizinkan. Habis mau gimana juga biar cepat selesai. Kasihan juga sama almarhumah. Anak-anak saya terus dan saya harus ada di garda terdepan untuk anak-anak saya. Dan saya memperjuangkan hak anak-anak saya. Kalau saya tidak ada di sini, anak-anak pasti akan dengan sendirinya, oh ya udah deh nggak apa-apa deh, ya udah deh nggak apa-apa deh. Itu hak Anda. Saya udah telepon ini harus diurus apapun itu. Kalau Iki mau membela orang-orang yang nantinya takut akan menjadi korban lagi, biar orang-orang tahu, karena orang banyak yang kasihan dengan dia itu dengan menjual kesedihan, dengan membawakan atas nama bintang, pasti ini terkait. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.